Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Baik, hari ini kita masuk tetap di bab 2, kelanjutan pertemuan kemarin hari Kamis tentang kelompok hewan. Maka hari ini kita belajar tentang pengklasifikasiannya serta mengetahui urutan-urutan takson. Oke. Baik, pertama kita sebelum memasuki tentang proses namanya klasifikasi dan urutan takson, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya klasifikasi itu. Jadi yang dimaksud klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan. Jadi pengelompokan makhluk hidupnya ini merujuk pada kriteria, misalnya berdasarkan persamaan ciri-ciri. Jadi kesamaan ciri-ciri makhluk hidup itu tadi kayak mana? Misalkan antara kita manusia dengan kucing, apa persamaan kita misalnya kayak itu? Oh, sama-sama punya alat gerak, oh sama-sama punya tulang belakang, misalnya seperti itu. Kemudian cara hidupnya di air kah, di darat, atau bagaimana dia cara tempat hidupnya di air kah, di darat, cara hidupnya dia seperti apa? Apakah dia nantinya berkembang biaknya dengan secara bertelur, melahirkan, atau bertelur melahirkan? Kemarin udah sempat kita bahas. Kemudian daerah penyebarannya. Jadi kalau dikatakan klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, cara hidup, tempat hidup, dan daerah penyebarannya. Kemudian ada juga kalau kita membahas klasifikasi, ada juga namanya dikenal istilah taksonomi. Jadi taksonomi itu adalah ilmu atau cabang ilmu biologi yang mengkaji pengelompokan makhluk hidup. Jadi nama ilmu atau nama cabang ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup atau ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup itu dinamakan taksonomi. Ini dia. Lanjut kita. Nah, untuk itu kita perlu juga namanya mengerti apa sih sebenarnya tujuan klasifikasi makhluk hidup. Oke? Yang pertama itu adalah mengelompokkan makhluk hidup. Pertama, tujuan klasifikasi makhluk hidup yaitu untuk mengelompokkan makhluk hidup, yaitu tadi berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Jadi misalnya kayak kita tadi, kita sama kucing apa bedanya, apa samanya, seperti itu. Kemudian mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup. Jadi misalnya antara kucing dengan anjing, itu ada nggak hubungan saudara, ibaratkan hubungan kekerabatannya? Ada, sama-sama nanti dia hewan yang gigi bertaring, atau sama-sama hewan yang makan daging atau hewan karnivora, seperti itu. Kemudian sama-sama hewan yang melahirkan, misalnya seperti itu. Yang ketiga yaitu tujuannya untuk memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui. Jadi misalkan kita menjelajah atau pergi ke luaran, rupanya kita menemukan satu spesies yang kita nggak tahu, ini belum ada sebelumnya penemu yang mengetahui, oh ini namanya ini, kita nggak tahu. Nah, itu fungsinya agar kita bisa memberi nama baru kepada makhluk hidup yang baru ditemuin. Nah, kemudian karena kita membahas tentang taksonomi atau ilmu klasifikasi makhluk hidup, maka dikenal juga ada namanya Bapak Carolus Linnaeus. Jadi Bapak ini dia dikenal sebagai pelopor taksonomi atau bapak taksonomi. Maksudnya itu dialah yang pertama kali mengenalkan namanya taksonomi. Kemudian dia juga penemu namanya urutan takson. Jadi dia yang membuat namanya sebenarnya urutan takson itu seperti apa, kan kayak gitu. Dia mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan apa, dialah yang mencetuskan pertama kali. Oke, selanjutnya ini tadi si Bapak Carolus Linnaeus itu tadi kan sebagai pencetus urutan takson atau binomial nomenklatur. Nah, di sini kita hanya mempelajari untuk takson kingdom atau dunia tumbuhan atau kemarin namanya plantae, kemudian dunia hewan yaitu animalia. Sini jadi urutan taksonnya itu sebenarnya antara tumbuhan dan hewan terlihat mirip ya.
Ada kingdom, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Jadi ada 7 urutan takson. Tetapi perbedaannya itu adalah ketika setelah kingdom, dia pada tumbuhan namanya divisio, sementara pada hewan namanya filum. Selebihnya sama, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Nah, urutan takson ini harus berurut, tidak bisa kamu buat kingdom, abis setelah kingdom, Bu, saya setelah kingdom mau langsung kelas atau ordo. Enggak, harus berurutan seperti itu. Jadi ada 7 urutan takson secara umum. Tapi terkadang kalau sudah penjabarannya lebih lanjut, ada nanti setelah kingdom, misalnya setelah kingdom, filum, setelah filum ada subfilum, seperti itu. Tapi secara umum urutan takson itu seperti ini ya, ada 7 tingkatan: kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Sementara kalau pada tumbuhan perbedaannya adalah filumnya diganti dengan divisio. Nah, kemudian ada namanya cara kita memberi nama Latin pada tumbuhan. Cara kita memberi nama Latin pada tumbuhan atau nama ilmiah. Yang pertama, biasanya nama ilmiah itu terdiri atas 2 kata Latin, jadi terdiri dari 2 kata. Kemudian kata pertama menunjukkan genus, dan penulisannya harus diawali dengan huruf kapital. Jadi huruf kapital ini huruf besar ya. Kata pertama misalnya tadi 2 kata. Contohnya kan misalnya Oryza dan Sativa. Oryzanya itu menunjukkan genus, huruf O-nya atau huruf awal Oryza O-nya tadi harus huruf besar. Kemudian kata kedua menunjukkan spesies dan tidak diawali dengan huruf kapital. Jadi Oryza sativa, sativanya huruf S-nya huruf kecil. Dan untuk penulisannya menggunakan huruf miring atau italik. Nah, ini kalau kalian menggunakan media laptop seperti itu, bisa kalian buat huruf miring. Atau kalau misalnya kita tulis tangan manual, maka kata-katanya itu bisa kita garis bawahi. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya di sini melinjo. Nama Latin melinjo atau nama Latin melinjo itu Genetum genemon. Nah, tadi kan dibilang terdiri nama ilmiah itu terdiri dari 2 kata. Kata pertama genetum, kata kedua genemon. Kemudian tadi syarat yang kedua, kata pertama menunjukkan genus, maka genusnya itu dari nama ilmiah Genetum genemon. Genetum menunjukkan genus, genemon menunjukkan spesies. Nah, genetum tadi katanya kata pertama nama ilmiah menunjukkan genus dan huruf awalnya diawali dengan huruf kapital atau huruf besar, yaitu makanya ini G-nya huruf besar. Sementara untuk kata kedua nama ilmiah yang menunjukkan spesies tidak boleh diawali dengan huruf besar. Jadi genemon G-nya ini nggak boleh huruf besar, harus huruf kecil. Sama halnya seperti Aleis guinensis, E-nya besar, G-nya kecil. Oryza sativa, O-nya besar, ini tadi yang Ibu bilang. Sativanya S-nya kecil. Nah, penulisannya harus ditulis secara miring atau italik. Ini kan hurufnya sebenarnya kalau kalian baca ini miring kan, seperti itu. Atau kalau tadi tidak miring, secara misalnya alternatif lainnya yaitu dengan cara digaris bawahin. Silahkan coba lihat yang bagian bawah, Ficus benjamina. Yang ini maaf tidak bisa terkursor sama Ibu. Ficus benjamina. Nah, itu digaris bawahin. Jadi kalau tidak bisa tulis miring seperti ini, bisa digaris bawahin kata-katanya. Kemudian masuk tadi ini udah sempat sedikit dijelaskan tentang bagaimana kita mengklasifikasi tumbuhan, kriterianya apa aja, Bu. Jadi dalam kita mengklasifikasikan atau mengelompokkan makhluk hidup terutama untuk tumbuhan, yang perlu kita kelompokkan itu dari organ perkembangbiakannya apa, bersporakah dia atau dengan bunga. Kemudian habitus ini beda ya dengan tempat tinggal. Kalau tempat tinggal namanya habitat. Habitus itu adalah perawakan atau bentuk dari makhluk hidupnya, tumbuhannya itu sendiri. Bentuknya berupa pohon kah atau berupa semak-semak. Kemudian bentuk dan ukuran daun, misalnya kayak kemarin kan sempat kita bahas tentang monokotil dan dikotil tuh. Bentuk dan ukuran daun, kalau bentuknya memanjang maka dia termasuk tumbuhan yang monokotil. Kalau daunnya melebar termasuk tumbuhan yang dikotil, seperti itu. Kemudian cara perkembangbiakannya, secara seksual kah atau aseksual, seperti itu.
Nah, ini untuk pada tumbuhan, sedangkan untuk hewan dia dikelompokkan berdasarkan ada lengkap tidaknya saluran pencernaan makanannya. Jadi tidak semua makhluk hidup itu saluran pencernaannya lengkap. Misalnya seperti kita manusia, saluran pencernaan kita dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, sampai nanti ke anus. Nah, pada hewan-hewan lain itu tidak semua lengkap seperti itu. Ada nanti dari lubang mulut langsung ke anus, atau dari lubang mulut, dari lambung baru ke usus. Ada yang seperti berbeda-beda ya. Kemudian ada tidaknya kerangka. Jadi dia punya nggak kerangka ini tadi. Kerangkanya termasuk kerangka luar kah? Atau kerangka dalam? Kemudian anggota geraknya seperti apa? Misalnya jumlah kakinya berapa gitu. Atau punya nggak dia kaki? Misalnya kalau kucing punya kaki, tetapi kalau ular tidak punya kaki kan? Bagaimana cara dia bergeraknya seperti itu. Kemudian ada juga dikenal dengan nama kunci determinasi. Jadi kunci determinasi ini adalah salah satu cara mengklasifikasi atau mengelompokkan makhluk hidup, yaitu dengan cara membuat kunci determinasi ini tadi. Jadi kayak mana bentuk kunci determinasi itu? Seperti ini. Jadi kunci determinasi ini biasanya soal-soal seperti ini sering keluar juga ketika nanti kalian atau ketika nanti soal-soal ujian lainnya, soal-soal penting. Misal seperti ini ya. Nah, misalkan ini namanya di sini kunci determinasi. Misalnya ibu minta kalian membuat kunci determinasi dari hewan siput misalnya. Nah, kira-kira kalau kalian lihat siput, kita lihat dulu poin nomor 1. Sini ada 1A, ada 1B. Kira-kira siput itu dia memiliki tulang belakang tidak? Atau memiliki ruas-ruas tulang belakang? Dia punya tulang belakang atau enggak? Kemarin kan udah belajar tentang kelompok hewan. Jadi dia termasuk hewan invertebrata yang tidak punya tulang belakang, atau yang vertebrata yang punya tulang belakang. Jadi kalau kita tahu siput itu tidak punya tulang belakang, maka lihat sini titik-titik. Di sini tanda panahnya kedua, maka jawaban pertama untuk siput kunci pertamanya itu 1A. Nah, angka 2 di sini untuk apa, Bu? Menunjukkan untuk selanjutnya kita ke bagian nomor berapa. Di sini angka 2. Maka kita lihat di angka 2 ada 2A lagi dan 2B. Maka lihat 2A katanya tubuhnya lunak, kaki tidak berbuku-buku, atau tubuhnya tidak lunak dan berbuku-buku. Nah, tubuh siput itu adalah tubuh hewan lunak, termasuk hewan moluska, ya kan? Yaitu tubuh hewan yang bertubuh lunak. Makanya sini langsung dapat siput. Berarti kunci determinasi untuk hewan siput di sini adalah 1A, yaitu tidak bertulang belakang, dan 2A, yaitu tubuh lunak, kaki tidak berbuku-buku. Nah, kalau ibu minta kali seperti ini tabelnya. Nah, benar kan? 1A dan 2A itulah menunjukkan siput. Nah, anggap ini kalian tidak ada nomor kuncinya. Misalnya ibu minta kalian membuat kunci determinasi untuk si kata misalnya. Maka tengok dulu dari awal lagi 1, kata kira-kira punya tulang belakang atau tidak. Nah, kata itu termasuk hewan amfibia, yaitu termasuk hewan vertebrata yang memiliki ruas-ruas tulang belakang. Maka kunci pertama yaitu 1B, ya kan? Sesuai kata yang pertama 1B, benar ya? Kemudian dari 1B kita lihat sini ada angka 3. Nah, di angka 3 berarti kita lihat langsung ke nomor 3, nggak perlu kita lihat di nomor 2, langsung ke nomor 3. Kira-kira dia bergerak dengan sirip kah yang A, atau yang bergerak bukan dengan sirip? Nah, kira-kira kata bergeraknya pakai apa? Kata bergerak dengan kaki kan? Yaitu melompat. Berarti dia bergerak bukan dengan sirip, yaitu 3B. Benar 3B? Benar. Nah, dari 3B ini kita diberi tunjuk menuju ke nomor 5. Nah, nomor 5 kita lihat sini ada 5A dan 5B. Yang 5A menyusui anaknya, yang B tidak menyusui anaknya. Nah,
Kalau kita tahu kata itu dia tidak melahirkan, yang menyusuin itu adalah hewan yang melahirkan. Hewan yang melahirkan nama lainnya yaitu mama kelas mamalia. Sementara si kata ini termasuk hewan amfibia kan, jadi dia tidak menyusuin. Berarti masuk ke nomor sini 5B, benar 5B. Dari 5B dia menunjuk ke arah 7, maka kita lihat di nomor 7. Nah, di 7 ini ada 7A dan 7B. Katanya sini 7A mengalami metamorfosis, B tidak mengalami metamorfosis. Nah, di sini sudah langsung ada jawabannya. Kata. Maka sebenarnya kita tahu juga kata juga mengalami metamorfosis yang sempurna. Oke, makanya langsung 7A. Loh Bu, nomor 8 enggak? Enggak, karena udah habis ini jumpa dengan kata. Oke, begitulah seterusnya untuk menentukan kunci determinasi. Oke, sekian penjelasan Ibu untuk materi hari ini. Nantinya setelah ini pertemuan berikutnya minggu depan, berarti hari Kamis minggu depan kita akan adakan namanya ulangan harian untuk bab 2, yaitu dari mulai ciri-ciri makhluk hidup, kemudian nanti ada juga pengelompokan makhluk hidup mikro dan makro, serta kelompok tumbuhan yang tumbuhan lumut, paku, dan tumbuhan berbiji yaitu dikotil dan monokotil, kemudian kelompok hewan dan cara klasifikasi dan urutan takson ya. Baik, sekian Ibu tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.